welcome back to my YouTube channel. Thank you buat kalian yang sudah tekan video ini. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ke semua sosial media yang kalian punya. Thank you. Hari ini aku bakalan ngebahas tentang ciri-ciri pembelajar. Nah, kalau misalnya kalian dengar tentang pembelajar, apa sih yang kalian pikirin? Nah, kalau misalnya aku dengar kata pembelajaran, yang aku pikirin adalah sesuatu yang mungkin sulit buat aku lakuin, tapi ciri-ciri pembelajar ini adalah orang yang setiap harinya mau belajar. Nah, itu yang aku pikirin. Tapi kalau misalnya kalian punya pemikiran yang beda, kita harus sama-sama tonton video ini sampai selesai, karena aku bakalan ngebahas tentang ciri-ciri pembelajar yang benar. Apakah kalian termasuk ke dalam ciri-ciri pembelajar yang berniat, benar-benar niat, dan tujuannya benar, atau mungkin kalian tidak punya ciri-ciri satupun di antara yang bakalan aku bahas. Nah, untuk kalian yang ngerasa selama ini sudah menjadi seorang pembelajar yang benar, aku mungkin perlu minta sama kalian untuk evaluasi diri lagi, apakah kalian benar-benar pembelajar yang benar, atau mungkin bukan pembelajar yang benar. Kalau misalnya kalian udah jadi orang pembelajar yang benar, udah memenuhi semua ciri-ciri yang bakalan aku sampaikan, tapi mungkin tujuannya salah dan caranya salah, kita bakalan sama-sama ubah itu dengan tips yang aku bagiin di video ini. Tonton sampai selesai. Ciri-ciri pembelajar yang pertama adalah dia punya tujuan yang jelas. Nah, ini udah disinggung di awal ya. Kalau misalnya seorang pembelajar itu tujuannya jelas, artinya dia adalah seorang pembelajar yang tujuannya fokus untuk masa depan dia. Tujuannya yang pertama, dia akan belajar tidak merugikan orang lain. Ini tujuan yang mungkin kalian rasa selama ini kalian ambis berlebihan sampai orang-orang di sekeliling kalian merasa risih dengan tindakan kalian. Berarti tujuan pembelajaran kalian salah. Nah, yang perlu kalian ubah adalah ubah tujuannya dulu. Tujuan seorang pembelajar yang benar itu adalah tujuannya untuk masa depan. Ilmu yang dia dapat itu dia gunakan supaya bisa berdampak positif dan tidak merugikan orang lain yang pastinya. Nah, mulai hari ini coba kalian evaluasi deh, tujuan kalian menjadi seorang pembelajar itu apa sih? Ciri-ciri yang kedua adalah seorang pembelajar itu fokus pada prosesnya. Jadi kalau misalnya kalian bilang proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil, itu benar. Karena seorang pembelajar yang benar, dia menikmati setiap proses yang dia lalui. Dia tidak terlalu memfokuskan diri terhadap hasilnya, karena tadi proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasilnya gitu. Jadi sebagai seorang pembelajar ya, kita perlu untuk menikmati setiap proses yang kita lewatin. Mungkin ada titik terendah kita mengalami hal-hal sulit sebagai seorang pelajar, dan mungkin membuat kita susah untuk bangkit. Tapi sebenarnya yang perlu kalian ketahui, rasa jatuh kita, titik terendah kita itulah yang sebenarnya menjadi puncak dari setiap proses kita. Apakah kita menyikapinya untuk bisa bangkit lagi dan mulai dari nol lagi, atau mungkin kita berhenti dan tidak mau memulai dari nol lagi. Jadi itu pilihan ada di tangan kita semua, mau bangkit dari titik terendah kita, atau mungkin kita tidak mau menikmati proses itu, kita malah menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, dan tidak mau berusaha dari nol lagi. Ciri-ciri yang ketiga adalah seorang pembelajar, dia akan seumur hidup terus belajar. Kenapa dia seumur hidup terus belajar? Karena di video-video aku yang sebelumnya udah dijelasin kalau misalnya belajar itu bukan sekadar kita membaca, bukan sekadar kita mendengar, tapi semuanya. Dari membaca, mendengar, dari yang kita lihat, dari yang kita rasakan di sekeliling kita, dari yang kita raba, dan banyak hal lagi yang bisa kita pelajari. Bukan monoton pada satu titik pembelajaran, misalnya pembelajaran formal yang ada di sekolah kita. Tidak hanya berhenti di pembelajaran formal, tetapi di lingkungan kita juga bisa belajar. Nah, orang yang memiliki ciri-ciri pembelajar yang setiap harinya dan tidak mau berhenti belajar, berarti dia sudah melakukan bagian dia menjadi seorang pembelajar yang benar. Ciri-cirinya yang keempat adalah pembelajar yang benar mempunyai kebiasaan learning habit. Artinya dia punya kebiasaan untuk terus belajar. Untuk melakukan segala hal, hobinya belajar, hobinya kebiasaannya belajar. Tidak ada hari tanpa belajar. Nah, kalau kalian masuk ciri-ciri ini yang setiap harinya belajar, kalian normal. Bukan berarti kalian dibilang sok ambis, tapi yang kalian lakuin udah benar, yaitu belajar. Dalam arti dan tujuannya juga benar. Jangan sampai
kita terus belajar, tapi pembelajaran itu hanya menguntungkan diri kita sendiri. Tidak ada dampak positifnya buat orang-orang di sekeliling kita. Jadi jangan sampai kalian melupakan orang-orang di sekeliling kalian atas pengetahuan yang kalian punya. Ciri-ciri yang kelima adalah seorang pembelajar, dia akan terus mau jadi lebih baik lagi. Jadi kalau misalnya kalian udah belajar, kalian udah punya habit learning, dan banyak lagi yang kalian lakukan dengan 4 ciri-ciri sebelumnya tadi, tapi kalian tidak mau jadi lebih baik, sama aja. Artinya kalian tidak akan bergerak, tidak akan berkembang. Jadi kalau misalnya kalian mau jadi siswa atau mahasiswa, seorang pembelajar yang benar-benar punya hak dan tujuan yang benar, kalian pasti akan mau jadi lebih baik setiap harinya. Nah, orang-orang yang setiap harinya mau lebih baik, itu artinya dia tidak ambisi untuk lebih sempurna dari orang-orang di sekelilingnya. Tapi dia mau supaya dia bisa jadi teladan buat orang-orang di sekeliling dia. Dan yang paling penting, kalau misalnya kita mau jadi lebih baik, yang pasti kita bakalan bangga dong dengan diri kita sendiri. Dan itu bukan jadi suatu hal yang kita sombongkan, tapi yang bisa kita banggakan. Nah, bangga dengan sombong itu suatu tindakan yang berbeda ya. Kalau kalian bangga, kalian punya cara yang positif. Tapi kalau kalian sombong, kalian punya cara yang negatif untuk menunjukkannya pada orang lain. Ciri-ciri pembelajar yang keenam adalah dia mau berbagi ilmunya. Nah, sharing ilmu ini juga penting. Kenapa? Jangan pernah kita menjadi seorang pembelajar yang pelit ilmu sama orang lain. Sama artinya kalau kita punya uang yang banyak, tidak kita gunakan semaksimal mungkin, tapi kita nggak mau bagi sama orang lain. Nah, itu artinya kita serakah. Kita punya makanan yang banyak, tapi kita tidak bisa berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Sama dengan ilmu pengetahuan. Kalau misalnya kita menjadi seorang pembelajar yang sudah sangat pintar, dalam artian pengetahuan materinya sangat banyak, tapi kita tidak mau berbagi dengan orang-orang di sekeliling kita, kita tidak bisa berdampak buat orang-orang di sekeliling kita. Jadi, kalau misalnya kalian sulit untuk berbagi ilmu, kalian biasakan dari sekarang untuk bisa berbagi ilmu yang kalian punya, supaya kalian tidak hanya belajar, tapi kalian bisa mengajari orang lain. Dan kalian tidak hanya mau belajar setiap harinya, tapi ada satu titik kalian bisa menjadi pengajar untuk orang lain, dan kalian juga harus belajar dari orang lain. Nah, itu hal yang penting. Tapi misalnya dalam kasus kalian dimintai jawaban atas setiap soal dalam pembelajaran misalnya, jangan sampai kalian memberikan jawabannya, tapi berikan kata-kata kunci di setiap soalnya. Nah, ini akan bantu kawan kalian buat belajar lebih dalam. Jangan minta jawaban, tapi jangan sampai dia nggak tahu apa-apa tentang jawaban yang dia pilih. Nah, kalian bisa berbagi ilmu kalian lewat teman-teman kalian yang meminta jawaban, tapi kalian usahakan untuk menjelaskan terlebih dahulu sampai dia paham. Barulah dia bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Ciri-ciri pembelajar yang ketujuh adalah dia masih bersikap rendah hati meskipun dia pintar. Nah, sikap humble dalam segala aspek kehidupan itu sangat penting. Bukan sekadar ketika kita sudah menjadi orang pintar, tapi ketika kita mulai dari titik nol, kita mau belajar dari orang yang lebih pintar. Dan kalau kita sudah berada di titik paling atas, artinya kita udah paling pintar ya. Dalam artian paling pintar ini, yang orang lain sudah mengakui itu. Jangan sampai diri kita mengakui, tapi orang-orang lain yang ada di sekeliling kita tidak mengakui, berarti kita belum pintar. Tapi kalau misalnya orang-orang sudah mengakui kepintaran kita, kita wajib untuk bersikap tetap rendah hati. Kenapa kita harus bersikap rendah hati? Ya, karena kesombongan itu tidak akan membawakan hal yang positif. Ketika kita mau rendah hati sama orang lain, kita mau mengajari, atau mungkin kita mau bertanya, itu akan bawa dampak yang positif buat kita dan orang-orang di sekeliling kita pastinya. Jadi, itulah 7 ciri-ciri seorang pembelajar yang benar, yang tujuannya harus benar juga dan bisa berdampak positif buat orang-orang di sekelilingnya. Dan kalau kalian adalah ciri-ciri pembelajar yang aku jelasin dalam 7 ciri-ciri tadi, terima kasih kalian sudah melakukan bagian kalian menjadi seorang pembelajar yang benar, dan tetap pertahankan ciri-ciri itu dalam diri kalian supaya kalian bisa jadi lebih baik lagi. Terima kasih buat kalian yang sudah tonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi.